Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Syafiq Abiyo dari kelas B, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memperkenalkan alat-alat ukur cuaca di Stasiun Klimatologi Ciparanjaya Universitas Pajajaran. Berikut ini adalah alat-alat ukur cuaca yang ada di Stasiun Klimatologi Ciparanjaya Universitas Pajajaran. Di sini ada 6 alat ukur cuaca yang ada di stasiun klimatologi di Ciparanjaya, yaitu ada oblomometer, anemometer, Campbell-Stokes, Hellman, sangkar cuaca atau biasa yang disebut sikrometer standar, dan panci evaporasi. Nah, lanjut dari alat yang pertama adalah Campbell-Stokes. Campbell-Stokes ini berfungsi untuk mengukur lama waktu penyinaran matahari di dalam satu hari. Biasanya dinyatakan dalam jam. Data ini bermanfaat untuk analisis iklim, pertanian, dan energi surya. Nah, untuk cara kerjanya, alat ini terdiri dari bola kaca yang bening untuk memfokuskan sinar matahari ke kertas bias melengkung di belakangnya. Saat matahari bersinar, sinar difokuskan hingga membakar kertas. Panjang bekas bakaran menunjukkan berapa lama matahari bersinar dalam sehari. Dan lokasi penempatan yang tepat itu ditempatkan di area terbuka tanpa halangan, seperti pohon atau bangunan-bangunan yang tinggi, agar sinar matahari bisa diterima penuh dari pagi hingga sore. Nah, selanjutnya ada sikrometer standar atau bisa disebut juga sangkar cuaca yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara relatif, yaitu perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Nah, cara kerjanya sendiri ada terdiri dari dua termometer, yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering. Nah, termometer bola kering itu untuk mengukur suhu udara sebenarnya, dan termometer bola basah itu dibungkus dengan kain basah, dan saat air pada kain menguap, suhu termometernya turun. Nah, di sini juga terdiri dari termometer maksimum dan termometer minimum. Nah, di dalam rumah alat ini biasanya terdapat termometer maksimum yang berisi raksa untuk suhu tertinggi dan termometer minimum yang berisi alkohol dengan indeks logam kecil untuk suhu terendah. Nah, untuk lokasi penempatannya diletakkan di dalam pada ketinggian sekitar 1,2 sampai 1,5 meter dari tanah agar terlindung dari sinar matahari langsung dan curah hujan. Nah, alat ini juga ditempatkan Nah, buat alat ini juga diletakkan dengan menghadap utara atau selatan supaya tidak terpapar langsung dari matahari yang Nah, alat ini juga diletakkan menghadap ke arah utara atau selatan, dikarenakan agar tidak terpapar langsung dari sinar matahari dari arah timur ke barat. Nah, buat alat selanjutnya ada alat penakar hujan otomatis atau disebut Hellman atau sama juga dengan odometer yang berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya yaitu Hellman memiliki corong yang menampung air hujan ke dalam tabung ukur. Volume air kemudian diukur untuk mengetahui jumlah hujan dalam satuan mm. Nah, untuk lokasi penempatannya ditempatkan di tempat terbuka juga dan datar, dan jauh dari pepohonan atau bangunan-bangunan yang tinggi yang bisa menghalangi hujan untuk ke bawah. Dan tinggi corong ini sekitar 30-50 cm di atas permukaan tanah. Nah, selanjutnya juga ada panci evaporasi atau evaporimeter. Nah, fungsinya untuk mengukur laju penguapan air dari permukaan terbuka. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya, air dalam panci dibiarkan menguap dan penurunan tinggi muka air diukur menggunakan mikrometer atau alat pelengkap lainnya seperti pengait dan lain-lain. Nah, untuk lokasi penempatannya ini juga diletakkan di tempat terbuka, di atas dudukan, dan dijaga tidak ada gangguan dari hewan atau percikan air hujan langsung. Nah, untuk alat yang terakhir adalah anemometer atau alat pengukur kecepatan dan arah angin. Nah, fungsinya digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin di permukaan bumi. Data ini penting untuk peramalan cuaca, penerbangan, dan pertanian. Nah, untuk cara kerjanya, di situ terdapat anemometer cawan atau cup
anemometer yang memiliki 3 atau 4 cawang kecil yang berputar saat terkena angin. Nah, jumlah putaran per detiknya dikonversi menjadi kecepatan angin atau satuannya meter per second. Nah, untuk arah anginnya biasa digunakan bersama petunjuk arah angin yang menunjukkan dari mana arah angin bertiup. Nah, untuk lokasi penempatannya dipasang di tempat terbuka dengan ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah agar aliran angin tidak terhalang bangunan, pohon, atau objek lain sekitarnya. Dengan adanya video ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa semua alat ukur cuaca memiliki peran penting untuk memahami kondisi atmosfer, seperti helmet untuk mengukur curah hujan, Campbell-Stokes untuk mengukur berapa lamanya penyinaran matahari, anemometer untuk mengukur kecepatan angin, sikrometer untuk mengukur kelembapan udara, oblomometer untuk mengukur curah hujan, dan panci evaporasi untuk mengukur besarnya penguapan air. Dengan memanfaatkan alat ini, kita bisa mendapatkan data cuaca yang lebih lengkap dan akurat, sehingga bisa memperkirakan cuaca, penelitian iklim, dan berbagai kegiatan manusia yang bergantung pada kondisi atmosfer. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.